Beberapa bulan lalu, banyak kader yang seolah tidak senang dengan kepemimpinan AHY. Banyak yang kecewa dan mengancam mundur. Harapan yang awalnya sangat terbuka bagi saya itu ternyata menjadi belati yang menikam saya, dan mendesak mendengar keputusan akhir DPP. Partai ini bukan lagi sebuah rumah demokrasi, tetapi rumah kerajaan Cikeas. Tergantung AHY, apa maunya AHY. Ini bukan partai, jadi ini kayak perusahaan. Jadi musyawarah kan mestinya menghasilkan mufakat. Ini malah menimbulkan perpecahan di Partai Demokrat sendiri. Ada beberapa daerah yang kisruh. Tapi sekarang ini bahkan kader utama Demokrat pun hengkang. Salah satunya adalah Bayu Airlangga. Kalau kalian tidak kenal orang ini, biar saya perjelas. Dia pernah ikut dalam pemilihan ketua DPD Demokrat Jatim di Musda Demokrat beberapa waktu lalu, bersaing dengan Wagub Jatim Emil Dardak. Dia sempat berada di atas angin saat mendapatkan dukungan dari 25 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Demokrat di Jatim. Emil Dardak hanya mendapatkan 13 dukungan DPC. Seharusnya dia menang, tapi Demokrat melakukan manuver blunder dan malah memutuskan Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim. Alasannya adalah pertimbangan fit and proper test. Kalah tapi menang, dan yang menang malah kalah. Sekaligus mengundang pertanyaan besar. Untuk apa ada pemilihan kalau ujung-ujungnya elit politik yang menentukan kemenangan? Itu semua cuma formalitas basa-basi dengan dalih demokrasi. Karena merasa dizolimi oleh partai, akhirnya Bayu memutuskan mundur dari partai dan pindah ke Partai Golkar. Saya kalau diperlakukan seperti itu juga bakal mundur. Partai yang tak punya masa depan. Bukan hanya itu saja, pukulan tambahan secara telak juga diterima Demokrat ketika politisi senior Demokrat Ilham Arif Sirajudin, IAS, juga hengkang dari Demokrat ke Partai Golkar. Partai yang saya cintai ini adalah partai yang berjalan di atas rel demokrasi yang sebenarnya. Saya tahu betul memahami aturan tentang bagaimana proses ketua terpilih pada akhirnya ditentukan oleh tim 3. Tapi penjelasan rasional yang kami tunggu mengapa saya ditolak oleh tim 3 sampai saat ini itu tidak pernah saya dapatkan. Harapan yang awalnya sangat terbuka bagi saya itu ternyata menjadi belati yang menikam saya dan mendesak mendengar keputusan akhir DPP. Partai ini bukan lagi sebuah rumah demokrasi, tetapi rumah kerajaan Cikeas. Tergantung AHY, apa maunya AHY. Ini bukan partai, jadi ini kayak perusahaan. Partai yang sangat oligarki, kuat sekali. Siapapun yang ingin menjadi pimpinan dari Partai Demokrat, seberapapun besar dukungannya dari masyarakat, tapi keputusan tertinggi tetap pada titah dari Cikeas. Yang semakin menyulitkan saya tidak adanya penjelasan rasional dari Dewan Pimpinan Pusat. Setelah pengumuman itu membuat saya juga tidak punya jawaban rasional kepada publik di Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa bisa saya gagal dalam memimpin Partai Demokrat sementara saya mendapatkan dukungan 18. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, hengkangnya IAS dari Demokrat dinilai bakal mempengaruhi kerja politik Demokrat karena IAS adalah tokoh senior berpengalaman dan punya networking luas. Ini sangat merugikan Demokrat. Ketika pindah ke Golkar, sambutan kepada IAS sangat meriah saat pengukuhan kader. Mundurnya IAS dari Demokrat juga karena masalah pemilihan ketua DPD yang dinilai tak demokratis. Logika demokrasi adalah suara terbanyak yang menang, bukan menang karena dipilih oleh petinggi elit partai. Pindah partai adalah hal biasa, kadang karena konflik internal atau tidak ada lagi kecocokan pandangan politik. Tapi yang terjadi pada Demokrat belakangan ini adalah kader senior mulai pindah dan tidak mau lagi melihat Demokrat. Alasannya sangat miris, karena melihat demokrasi yang diacak dan disetir seenaknya oleh elit partai. Ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemenang bisa dianulir dan dijadikan sebagai pihak yang kalah.
Meskipun ini urusan internal Demokrat, tapi ini ada bagusnya juga. Kenapa? Jalan ini akan membuat Demokrat kian terpuruk dan semakin mewujudkan mimpi menjadi partai buram. AHY memang telah gagal memimpin Demokrat. Ditandai dari banyaknya konflik, ketidaksenangan sebagian kader tidak demokratis dalam pemilihan pimpinan partai. SBY yang seharusnya semakin santai nikmati hidup pun tak bisa tenang. Demokrat yang dulunya berjaya, kini terpuruk. Bahkan di tangan anaknya, partai tetap begini-begini, masalah makin menumpuk. Sebagai pendiri kami melihat bahwa kesulitan ini terjadi oleh karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai. Garis bawahi, ketidakmampuan seorang pemimpin partai, dalam hal ini Saudara AHY. Garis bawahi, gak usah takut-takut, bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya AHY itu banyak manipulasi politik, banyak peraturan di dalam anggaran dasar rumah tangganya Partai Demokrat 2020 di bawah kepemimpinan SBY dan AHY yang bertentangan dengan undang-undang partai politik. Saya sebenarnya kasihan sama Partai Demokrat. Usaha mereka untuk bertahan pada posisi puncak klasemen partai di Indonesia gagal total. Bahkan mereka terancam ditendang dari klasemen ketika dalam pemilu tahun 2019 lalu, hampir saja Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas parlemen. Lantas SBY gimana dong? Ya cobalah prihatin atau ciptakan lagu-lagu bernuansa galau. Siapa tahu masalah bisa selesai dan Demokrat bisa ngalahin PDIP atau Golkar. Mengorbitkan anak sendiri secara asal-asalan dan berlebihan, beginilah nasib SBY nantinya. Prihatin dan tidak tenang, partainya terseok-seok di tangan anak sendiri. Tapi yang paling penting adalah, jangan salahkan pemerintah atas keterpurukan partai sendiri. Salahkan anak sendiri yang tidak cakap dalam memimpin. Dengan demikian, kita tidak perlu capek mengalahkan Demokrat karena mereka yang menghancurkan diri sendiri dari dalam. Mari kita tunggu berapa banyak lagi yang bakal hengkang dari Demokrat. Prediksi saya, kader senior hengkang pasti akan diikuti oleh kader lain yang dekat atau mendukungnya. Yang satu gerbong mungkin akan ikutan pindah. Mari pindah gerbong. Tapi kalau kasihan dengan mantan yang akan prihatin siang malam, silahkan tetap di Demokrat saja ya.